Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham dapat menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Doa Puasa dan Pertumbuhan Gereja. Saya ingin bacakan Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 1-5, dan di dalam minggu di mana kita mengingat kebaikan Tuhan, Indonesia telah dimerdekakan dari penjajah. Saya juga mau bahas tentang bagaimana Tuhan oleh anugerahnya telah melepaskan Petrus dari belenggu ikatan. Dikatakan demikian, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Alkitab mencatat sejak hari Pentakosta di mana 3.000 orang bertobat percaya kepada Yesus, Injil diberitakan dan lebih banyak lagi orang bertobat, dari 3.000 menjadi 5.000, menjadi puluhan ribu, dan akhirnya tidak terhitung lagi. Tetapi pertumbuhan gereja yang terjadi begitu pesat kemudian disertai dengan aniaya karena pihak pemerintah Roma tidak ingin kekristenan berkembang dengan pesat. Tetapi orang Kristen sejati tidak takut dianiaya, karena 2 Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi Kristen itu bukan cuma enak-enak, tetapi bisa kita mengalami aniaya, karena guru agung kita juga sudah mengalami hal itu. Namun jangan kita takut, sebab kalau kita menderita karena nama Kristus, kita mengalami pengalaman yang sama seperti Kristus. Kita bersekutu dalam penderitaannya, dan kita juga akan dimuliakan bersama dengan Dia. Lagi pula, itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata Stefanus dirajam batu sampai mati. Yakobus dipenggal kepalanya. Bahkan sekarang Petrus dipenjara atas perintah Herodes Agripa. Tetapi Injil tetap tidak bisa dibendung. Injil tetap diberitakan. Saudara ingat salah satu tokoh yang dipenjarakan karena Kristus namanya Paulus. Dalam Filipi pasal pertama ayat 12-14. Dia berkata, justru karena pemenjaraanku ini, Injil bisa diberitakan sampai ke istana Kaisar. Dan orang-orang yang Kristen yang lain yang selama ini takut, sekarang menjadi lebih berani bersaksi. Karena mereka berpikir, paling aku dipenjara seperti Paulus. Dan di dalam penjara tetap dia bisa memberitakan Injil. Saudara sekalian, memang kita tidak mau kesulitan itu datang dalam hidup kita. Tetapi percayakah saudara bahwa kesulitan itu adalah cara untuk kita bisa mengalami Allah lebih nyata. Justru di tengah kesulitan kita lebih intim dan mengalami kehebatan kuasa Tuhan. Daniel, kapan dia mengalami mujizat paling besar? Apakah ketika ada di istana raja? No. Dia mengalami mujizat terbesar ketika dia di dalam gua singa. Dan juga Sadrak Mesak Abednego, kapan dia mengalami mujizat paling hebat? Apakah ketika bekerja di kantor pemerintahan? Bukan. Dia mengalami mujizat terhebat ketika dia di dapur api. Kalau Tuhan izinkan dapur api, gua singa menghadang hidupmu, itu bukan untuk membinasakan engkau, tapi supaya saudara mengerti Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Nah, jadi kebenaran pertama yang kita sudah terima tadi, saya konklusikan bahwa gereja bertumbuh di tengah tekanan. Dan sikap apa yang kita harus miliki ketika kesulitan itu datang di dalam kehidupan kita? Seperti Petrus, kita harus berserah kepada Tuhan. Kisah Rasul 12 ayat 6 tadi menyatakan, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Aneh sekali, Petrus tahu tidak lama lagi dia akan diadili dan pasti hukumannya adalah hukuman mati. Yesus saja dihadapkan kepada orang banyak dan orang teriak salibkan dia. Apalagi cuma Petrus yang adalah muridnya, pasti akan mengalami hukuman yang sama.
Tetapi Petrus bisa tidur. Kalau saudara tahu besok engkau akan mati, apakah kira-kira saudara bisa tidur? Saya yakin tidak. Apalagi suami-suami, kalau tahu besok mati dia akan pesan-pesan sama istrinya. Mam, kira-kira kamu kawin lagi nggak kalau saya udah meninggal? Oke deh, karena saya baik, kamu kuizinkan kawin dengan 2 syarat. Pertama, kamu boleh nikah setelah kuburan saya tanahnya kering. Jangan baru dikubur kamu udah nikah sama orang lain ya. Yang kedua, tolong tiap hari kamu bawa air banyak-banyak ke kuburan saya dan siram kuburan saya setiap hari. Itu sih sama aja bohong, berarti kan dia tidak ingin suami istrinya menikah lagi dengan orang lain. Intinya kalau saudara tahu besok saudara mati, engkau tidak mungkin bisa tidur. Tapi kenapa Petrus bisa tidur? Karena dia percaya tidak ada hal yang terjadi dalam kehidupannya tanpa seizin Tuhan. Itu sebabnya di kemudian hari Petrus pernah berkata dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang mempedulikan kamu. Rasanya Petrus ini nggak begitu sifat asalnya. Dia itu kan temperamental, cepat marah. Wah, dia itu lebih gampang ngomong dulu sebelum mikir. Tapi kok dia bisa menjadi lebih tenang, menjadi rileks, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saya percaya ketika orang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu sanggup mengubah karakternya menjadi baru. Dan kalau karakter Petrus bisa dirubah menjadi sedemikian, dia berserah kepada Tuhan. Maka ketika kita mengizinkan Roh Kudus menjamah hidup kita di tengah kesulitan, maka kita bisa tetap tenang di tengah persoalan yang ada. Yang kedua, kenapa Simon Petrus tetap tenang di tengah kesulitan? Bukan hanya berserah kepada Tuhan, tetapi dia memegang firman Tuhan. Apa firman Tuhan yang dia pegang? Saya percaya salah satunya tercatat dalam Yohanes 21. Ayat yang ke-18 dan 19 yang berbunyi demikian. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Pemirsa sekalian, Petrus ketika ditangkap dan mau diadili, dia tidur. Karena dia pegang firman Tuhan, Yesus pernah ngomong, kalau kamu tua nanti kamu akan diikat dan kamu akan mati. Berarti dia matinya itu nanti kalau tua. Dan di penjara saya rasa Petrus akan doa begini sama Tuhan. Tuhan, aku tahu aku akan mati. Tapi pasti bukan sekarang. Karena aku belum tua. Ini baru ABG. Aku baru gocap. Baru 50 tahun. Kan Tuhan bilang melalui firman-Mu. Manusia bisa hidup 70. Kalau kuat 80. Saya belum. Jadi ngapain saya khawatir? Saya tidur saja. Karena pasti Tuhan punya cara untuk membebaskan saya. Kalau saudara punya kesulitan, pegang firman Tuhan. Allahku akan sanggup memberikan kemenangan bagiku. Pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa. Pasti ada jalan keluar. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Walaupun secara logika dan kasat mata tampaknya hal itu mustahil, firman Tuhan itu tetap akan berlaku di dalam kehidupan kita. Karenanya saudara, percayalah di tengah kesulitan Tuhan akan tetap bekerja dan tidak pernah bisa meninggalkan kita anak-anaknya. Jadi kebenaran pertama yang saya bisa simpulkan dari pembacaan tadi bahwa gereja bertumbuh di tengah tekanan. Tetapi yang kedua sekarang yang saya mau bagikan adalah gereja yang berdoa akan mengalami mujizat. Kisah Rasul pasal yang ke-12 tadi saya akan bacakan mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Ayat 12, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Saudara, gereja yang berdoa akan mengalami mujizat. Ketika Petrus ditangkap, ditahan, jemaat tekun mendoakannya. Malaikat diutus Tuhan membebaskan dia dari belenggu. Sekarang saya percaya kalau engkau berdoa, ikatan apapun akan dilepaskan dari kehidupan kita. Kita bersyukur bangsa Indonesia sudah merdeka. Tetapi kemerdekaan itu bukan hanya secara fisik, harus kemerdekaan juga secara mental dan spiritual. Ada banyak orang yang selama ini terikat oleh dosa, percabulan, hawa nafsu, perkara-perkara yang jahat, korupsi. Tetapi ketika orang takut akan Tuhan, dia akan dibebaskan dari segala ikatan itu. Dan dia hidup benar kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya kemerdekaan sejati bisa terjadi? Berdoa untuk bangsa negara kita. Karena doa itu besar kuasanya. Nah, ayat firman Tuhan tadi mencatat bahwa ketika Petrus dibebaskan, dia pergi ke rumah Maria. Karena dia tahu itu adalah pusat persekutuan doa orang-orang Kristen pada masa ini. Maria adalah seorang wanita. Dan punya resiko besar ketika rumahnya dipakai untuk tempat perkumpulan orang Kristen. Dia bisa ditangkap oleh pemerintah Roma dan dihukum mati. Tetapi Maria tetap melakukannya karena dia cinta Tuhan. Saya mau katakan, wanita bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya pernah teringat ada seorang pemuda di Korea Selatan yang dirawat sekian lama di rumah sakit karena penyakit paru-paru, bronkitis akut, dan hampir mati sebetulnya. Tiba-tiba ada seorang pendoa syafaat wanita yang suka mengunjungi rumah sakit dan berkata, "Bolehkah saya berdoa untuk Anda?" Pemuda ini bilang, "Saya bukan orang Kristen, jangan doakan saya, pergi ke sana." Tapi besoknya wanita ini datang lagi. "Selamat pagi, bagaimana keadaan Anda? Bolehkah saya mendoakan Anda?" Kembali orang ini mengusir. Beberapa kali diusir. Tapi wanita ini tetap tekun saja mendatanginya. Sampai akhirnya pemuda itu luluh hati, dia bilang, "Oke deh, kamu boleh doakan saya." Dan wanita itu kemudian cerita tentang Yesus. Akhirnya orang ini bertobat dan setelah didoakan, penyakitnya sembuh oleh mujizat. Dia keluar dari rumah sakit dan dia mulai belajar tentang kekristenan. Dan akhirnya dia menjadi pendeta. Namanya adalah Cho Yonggi. Dia adalah pendeta dari gereja terbesar di dunia. Satu gereja lokal bisa 800.000 orang jemaatnya. Siapa yang memenangkannya? Bukan seorang penginjil hebat, seorang wanita sederhana. Saudara tahu siapa nama wanita yang memenangkan Cho Yonggi? Tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Tidak terlalu penting. Yang penting Tuhan tahu siapa namanya. Tapi ingatlah, kalau engkau sedang menonton program ini dan saudara adalah seorang wanita yang berkata, "Apa yang saya bisa lakukan sebagai seorang wanita untuk kerajaan sorga?" Engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa dengan apa yang ada padamu. Seperti Maria dipakai oleh Tuhan. Maria ini punya anak namanya Markus. Dan orang yang cinta Tuhan suka berkumpul dengan saudara seiman. Anaknya jauh dari narkoba, anaknya jauh dari pergaulan buruk. Markus ini jadi pelayan Tuhan. Bahkan dialah yang menulis Injil Markus. Dia pernah menyertai pelayanan Paulus, pelayanan Barnabas. Dan dia ini anak rohani daripada Petrus. Karena Markus ketika menulis Injilnya, dia kan bukan saksi mata. Lagi pula, mungkin dia masih kecil atau masih remaja ketika Yesus memuridkan 12 murid. Tapi dari mana dia bisa tahu secara detail kisah tentang Yesus? Dari Petrus.
Petrus yang cerita, Markus yang tulis. Sehingga ada orang yang berkata sebetulnya Injil Markus adalah Injil Petrus yang ditulis oleh Markus. Orang yang cinta kepada Tuhan, yang banyak berdoa. Bukan hanya hidupnya dipakai Tuhan, anak-anaknya pun akan hidup saleh. Lagi pula satu kebenaran yang luar biasa di sini. Ternyata doa itu mengaktifkan pelayanan malaikat. Karena ketika jemaat berdoa, malaikat disuruh Tuhan datang untuk membebaskan Petrus dari belenggunya. Malaikat berasal dari kata Yunani angelos, artinya pesuruh Tuhan. Malaikat itu kuat, saudara. Dalam Wahyu 7 ayat 1 dikatakan, malaikat itu bisa menahan angin supaya tidak bertiup. Wah, luar biasa. Malaikat pasti lebih kuat dari kita. Kita suka masuk angin. Malaikat nggak ada yang masuk angin. Bahkan dia menahan angin supaya tidak bertiup. Luar biasa sekali. Dalam Yesaya pasal 37 ayat 36. Seorang malaikat bisa membunuh 185.000 orang musuh. Bisa bayangkan, Rembo aja kalah kalau sama malaikat. Dan yang luar biasa dalam Matius 18 ayat 10. Setiap anak itu dijanjikan ada malaikat penjaganya, guardian angel, yang selalu memandang wajah Bapa yang di sorga, menantikan instruksi dari Bapa, apa berkat yang akan dicurahkan kepada anak-anaknya. Bahkan dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang takut akan Dia. Malaikat penjaga ada di sekitar kita. Ibrani 1 ayat 14 dikatakan malaikat adalah roh yang melayani mereka yang akan diselamatkan. Intinya pewaris kerajaan sorga mendapatkan pelayanan malaikat. Kalau saudara banyak berdoa, saya percaya malaikat akan diutus untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Bukan hanya malaikat, doa juga menyebabkan Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Ingatkah saudara? 10 hari murid Tuhan berdoa setelah Yesus naik ke sorga. Dan pada hari Pentakosta, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka menjadi saksi Tuhan yang melayani di mana-mana. Doa melepaskan yang terikat. Doa mengaktifkan pelayanan malaikat. Doa menyebabkan Roh Kudus dicurahkan. Karena itu mari kita meningkatkan diri dalam doa. Doa itu ada beberapa jenis, bukan cuma minta saja. Yang pertama namanya penyembahan. Kalau kita berdoa nyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang besar. Aku mencintai Engkau dengan segenap hati. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Yang kedua, bukan hanya penyembahan, ada pengucapan syukur. Bersyukurlah, berterima kasih untuk semua berkat jasmani, rohani, yang besar, yang kecil, yang kau terima dari Tuhan setiap hari. Yang ketiga, pengakuan dosa. Yesus mengajari kita, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Minta disucikan oleh darah Yesus. Dan yang keempat, permohonan. Baru minta. Tapi permohonan itu ada yang namanya syafaat. Artinya permohonan yang kita tujukan kepada Allah untuk kepentingan orang lain. Kita bisa memohonkan berkat bagi keluarga kita. Kita juga perlu mendoakan hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan supaya tersebar. Kita perlu berdoa buat bangsa, negara, pemerintah yang ada. Kita perlu berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang undur dari Tuhan, yang lemah imannya. Baru yang terakhir kita berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Itulah doa pribadi. Dan Alkitab berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi kalau saya melihat lebih jauh dalam Alkitab, ternyata doa itu akan lebih berkuasa jika ditambah dengan puasa. Dalam Matius 17 ayat 19-21 diceritakan murid-murid Yesus tidak bisa atau tidak berhasil mengusir setan dari satu orang yang kerasukan. Lalu waktu mereka sendirian mereka tanya kepada Yesus, kenapa kami tidak bisa mengusir setan? Dan Yesus bilang, karena kamu kurang percaya. Sebab jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tidak akan ada yang mustahil bagimu. Lalu dia bilang, jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kalau boleh saya ibaratkan, doa itu ibarat batu yang dipakai oleh Daud untuk membunuh Goliat. Tapi caranya kan bukan dilempar begitu, nggak sampai. Atau mungkin tidak akan membuat
Goliat mati, paling sakit sedikit karena dilempar batu. Tetapi puasa itu ibarat ali-ali yang digunakan oleh Daud. Sehingga batu yang kecil itu disimpan di ali-ali diputar. Dan waktu dilemparkan itu bisa mungkin 500 km per jam. Zut, langsung kena dahi daripada Goliat, matilah dia. Jadi doa ibarat batu, puasa ibarat ali-ali yang melontarkan doa itu. Sehingga doa itu benar-benar berkuasa. Nah kalau saya baca dalam Alkitab, para tokoh Alkitab itu rajin berpuasa. Musa puasa 40 hari 40 malam. Dan dia mendapatkan hukum Taurat, wajahnya bersinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Esther berdoa puasa 3 hari 3 malam supaya orang Israel tidak dibantai di Persia. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Daniel berdoa dan Tuhan menyingkapkan rahasia akhir zaman kepada dia. Setelah dia doa bahkan puasa selama 21 hari. Apakah Yesus berpuasa? Tentu saja. Dia berpuasa 40 hari. Dan kemudian dia menang ketika setan datang untuk mencobai dia. Doa dan puasa memberikan urapan Allah sehingga kemenangan Tuhan akan berikan juga kepada kita. Bahkan gereja mula-mula sebelum membuka gereja baru atau menetapkan para pelayan Tuhan, selalu para rasul mengawalinya dengan doa dan puasa, minta petunjuk Tuhan. Betapa kita juga perlu meningkatkan diri dalam doa dan puasa. Karena itu, ambillah waktu secara teratur untuk berdoa dan berpuasa. Ada 3 jenis doa dan puasa. Yang pertama, tidak makan dan tidak minum sama sekali. Artinya puasa total. Yang kedua, bisa juga tidak makan tapi minum. Biasanya kalau puasanya cukup panjang, ya saudara pada masa puasa itu saudara bisa minum air putih sedikit supaya tidak kehabisan cairan, dehidrasi. Biasanya kalau jangka waktu puasanya seminggu, 10 hari, 21 hari, 40 hari, kita perlu minum. Yang ketiga, puasa tidak makan daging atau makanan enak. Seperti yang dilakukan oleh Daniel selama 21 hari. Apa yang disukai selama ini dia tidak makan karena dia memfokuskan diri kepada Tuhan. Puasa artinya berpantang makanan dan hal lain untuk satu tujuan yang rohani. Bukan bilang gini, saya mau puasa supaya lebih kurus. Itu bukan tujuan rohani, saudara. Tapi supaya iman kita lebih kuat, pengabdian cinta kita lebih menyala-nyala kepada Tuhan. Dan pada masa puasa, kita lebih banyak berdoa, membaca firman. Jangan puasa tapi maki-maki orang. Jangan puasa tapi mau mukul orang. Jangan puasa tapi nonton TV aja dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Tapi gunakan masa doa dan puasa untuk banyak bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya percaya kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, Petrus yang dipenjara bisa dibebaskan karena doa yang sungguh-sungguh dilakukan oleh jemaat. Dan doa akan menyebabkan kuasa mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Apalagi disertai dengan puasa. Saya dorong saudara menjadi orang Kristen yang lebih mencintai Tuhan. Salah satu wujudnya, tingkatkan doa dan puasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka iman kita akan bertumbuh dan gereja juga akan berkembang karena jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan memberkati.